Soput kopo dulur. Halo semua, balik lagi di Mata Militer Ngapa. Kali ini kita bahas sesuatu yang baru aja dirilis Komando Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Untuk pertama kalinya mereka menunjukkan rekaman amunisi anti radar ASN-301 yang digunakan untuk menyerang target darat dalam latihan besar. Dalam video itu terlihat jelas drone ASN-301 diluncurkan bertahap dari kendaraan peluncur bergerak. Setiap truk bisa meluncurkan 6 unit sekaligus, terbang rendah lalu menyebar mencari pancaran radar musuh. Banyak analis yakin senjata ini bakal jadi alat pembuka jalan ketika Cina benar-benar melakukan operasi terhadap lawannya. Tujuannya sederhana tapi krusial, menghancurkan radar-radar utama di pulau-pulau luar sebelum jet tempur dan rudal besar masuk menyerang. Tapi pertanyaan, kenapa pakai drone begini? Kenapa nggak sekalian aja tembak pakai rudal anti radar yang sudah terbukti ampuh? Nah, disinilah logikanya. Rudal anti radar seperti AGM-88 HARM milik AS atau versi lokal buatan Cina sendiri harganya sangat mahal. Sekali tembak bisa ratusan ribu sampai jutaan dolar. Sedangkan loitering munition seperti ASN-301 jauh lebih murah, bisa diproduksi massal, dan yang paling penting bisa dikorbankan tanpa rugi besar. ASN-301 ini bekerja kamikaze cerdas. Dia diluncurkan duluan lalu berpatroli di udara beberapa jam sambil mendeteksi sinyal radar. Begitu radar musuh menyala, ASN-301 langsung meluncur dan menabrakkan diri ke sumber sinyal. Hasilnya jaringan radar lawan lumpuh tanpa perlu keluar biaya besar. Cina tampaknya belajar di perang modern, mulai dari Nagorno-Karabakh sampai ke Ukraina. Loitering munition terbukti efektif buat menekan pertahanan udara dan bahkan bisa membuat negara lawan kehabisan rudal anti drone. Disinilah keunggulannya dibandingin rudal mahal, banyak, murah, dan bikin lawan kewalahan. Selain itu, sistem peluncuran ASN-301 bisa dipasang di truk, artinya mudah dipindahkan dalam satu konvoi. Bisa ada puluhan unit siap meluncur. Begitu operasi dimulai, ribuan drone bisa diterbangkan bersamaan, menciptakan badai elektronik yang bikin radar lawan bingung dan kewalahan. Tapi tentu nggak ada sistem yang sempurna. ASN-301 ini punya kelemahan juga, karena mengandalkan sinyal radar. Kalau musuh mematikan radarnya atau melakukan spoofing, drone ini bisa kehilangan target. Selain itu, hulu ledaknya relatif kecil, jadi hanya efektif menghancurkan antena radar atau kendaraan pengendali, bukan bunker beton. Walau begitu, dari sisi taktik, senjata seperti ini sangat cocok buat tahap awal serangan. Drone-drone murah ini dikirim duluan buat membersihkan langit dari mata elektronik musuh. Setelah radar musuh padam, barulah jet tempur, rudal balistik, dan kapal perang bisa masuk dengan risiko jauh lebih kecil. Itulah sebabnya banyak analis bilang ASN-301 bukan pengganti rudal, tapi pelengkapnya. Rudal tetap diperlukan untuk target besar dan jarak jauh, tapi drone loitering seperti memungkinkan operasi jadi lebih efisien, cepat, dan sulit diprediksi. Dan satu hal yang menarik, dengan menampilkan video latihan ini ke publik, Beijing seperti ingin mengirim pesan ke dunia, terutama ke Taipei dan Washington, bahwa PLA kini punya opsi murah dan efektif untuk melumpuhkan pertahanan udara tanpa harus langsung menembakkan rudal mahal. Jadi kalau ditanya kenapa Cina nggak langsung pakai rudal anti radar yang besar dan mahal, jawabannya simple rule: buat apa buang-buang uang kalau ada cara yang lebih murah, fleksibel, dan tetap mematikan. Teknologi seperti ASN-301 menunjukkan perubahan besar dalam perang modern. Bukan siapa yang punya senjata paling besar, tapi siapa yang bisa menyerang paling cepat, paling banyak, dan paling cerdas. Itu dia pembahasan kali ini, lur. Gimana menurut kalian? Apakah drone loitering seperti ASN-301 ini bakal jadi senjata masa depan untuk perang elektronik? Dan harusnya Indonesia juga punya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan bahas militer terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa seruput kopi dulu sebelum bahas sesuatu.